Kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang bisa menjadi wasilah menyelamatkan kita dunia akhirat adalah mengajar atau mulang, nasrul ilmi, mengajarkan ilmu agama untuk mencerahkan masyarakat di dunia sampai akhirat. Jadi mengajarnya. Sementara pondok bangunannya, fisiknya itu adalah hal yang bersifat duniawi. Buktinya apa? Buktinya bisa saja ketika seorang pengasuh wafat, pondoknya itu diperebutkan oleh beberapa pihak. Benda materi yang bisa diperebutkan itu duniawi. Tetapi kalau ilmu, santri, kemantapan santri ini kan nggak bisa diperebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat dengan penjelasan kiai saya, Romo Kiai Maimun Zubair Sarang atau Syekh Maimun Zubair Sarang, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Satu kesempatan beliau bercerita tentang makna pesantren dan pendidikan di dalam pesantren, yang kalau saya perhatikan dan saya simpulkan, kurang lebih pesannya begini. Kegiatan yang bisa menyelamatkan, kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang bisa menjadi wasilah menyelamatkan kita dunia akhirat adalah mengajar atau mulang, nasrul ilmi, mengajarkan ilmu agama untuk mencerahkan masyarakat di dunia sampai akhirat. Jadi mengajarnya. Sementara pondok bangunannya, fisiknya itu adalah hal yang bersifat duniawi. Buktinya apa? Buktinya bisa saja ketika seorang pengasuh wafat, pondoknya itu diperebutkan oleh beberapa pihak. Benda materi yang bisa diperebutkan itu duniawi. Tetapi kalau ilmu, santri, kemantapan santri ini kan nggak bisa diperebutkan. Nggak bisa. Kiai yang dikerumuni ribuan santri, bahkan belasan ribu santri, ini nggak bisa diireni, ditiru, gampang-gampang susah. Karena ini lahir dari kualitas pribadi seorang kiai yang dikerumuni tadi. Ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa para kiai sepuh mengajarkan bahwa yang utama itu aktivitas pendidikannya, ketulusan, totalitas seorang figur kiai dalam mendidik santri ini. Tetapi hari ini di tengah dinamika masyarakat yang sudah agak bergeser, maka pesantren itu lambat laun dimaknai dan hanya diasumsikan sebagai bangunan materi. Jadi sosok gedungnya, bentuk fisik gedungnya. Kalau punya itu ya dianggap punya pesantren. Padahal para kiai kita yang namanya pesantren, santri dan kiai itu adalah aktivitas mulangnya, ngajarnya. Sehingga ada kiai yang secara fisik tidak punya bangunan pesantren tapi punya santri, karena ada aktivitas ngaji di situ. Kiainya mengajar. Nah, ini menjadi sindiran bagi kita bahwa perkembangan akhir-akhir ini ketika orang sudah cara berpikirnya sudah bergeser, memaknai satu konsep hanya berhenti dan diorientasikan untuk hal-hal yang fisik, akhirnya pesantren juga difahami dengan mengalami pergeseran. Sampai akhirnya ada kabar di media sosial bahwa ada pesantren yang dianggap mengalami kejadian yang sampai di luar jalur yang selama ini dianggap benar. Artinya sudah keluar dari koridor sebagai pesantren. Dianggap pengasuh pesantren, tetapi ternyata diberitakan atau ditemukan melakukan kesalahan-kesalahan. Maka yang perlu dicek, yang perlu dilihat
yang perlu dicermati hari ini adalah apakah betul-betul itu aktivitasnya, kegiatannya, perilakunya memang sesuai dengan tradisi pesantren yang ada, atau sebetulnya belum memenuhi syarat disebut sebagai pesantren, kiai dan santri. Maka ya lumrah saja ketika begitu, karena memang bukan pesantren dalam arti yang sebenarnya, bukan kiai dalam arti yang sesungguhnya, dan bukan santri dalam arti yang sesuai. Na'udzubillah min dzalik. Masyarakat dimohon untuk lebih jeli, jangan hanya menerima berita yang tentu tidak komprehensif menceritakan dari kronologinya, dan tidak buru-buru kemudian menghakimi pesantren dalam arti umum. Akhirnya digebuk rampak, dianggap oh ternyata pesantren begitu. Nanti dulu. Pesantren, santri dan kiai ada dunianya sendiri. Bisa lihat banyak dari di Pulau Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, Makassar ini ada pesantren, bisa dilihat kekhasan tradisinya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin marak ini, maka kita juga perlu memiliki tradisi untuk jeli merespon berita maupun provokasi di tengah masyarakat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.